Karena dihajar oleh Ferry, Chandra pun mengancam keluarga Citra. Citra pun berlutut agar mereka memaafkan Ferry. Maafkan dia. Tidak, aku akan membuat keluarga Linata mati tanpa kuburan, ucap Chandra. Mereka pun lantas pergi. Citra, wanitaku tidak perlu memohon pada siapapun. Ferry, aku sangat membencimu, ucap Citra. Sesampainya di rumah, ibunya Citra memarahi Ferry karena telah membahayakan keluarganya. Adiknya pun ikut menyalahkannya. Namun Ferry mengatakan kalau dia akan menanggung semua akibat dari perbuatannya. Kami merawatmu bertahun-tahun tapi kamu membalasnya dengan kejahatan, ucap ibunya. Ferry pun menjawab kalau dia tidak ingin melihat istrinya dipaksa oleh Chandra. Namun ibunya yang gila harta dan kekuasaan malah menyalahkan Ferry dan memuji Chandra. Ibunya pun menyuruh Citra mengajak Ferry ke pesta itu untuk minta maaf kepada keluarga Chandra. Namun Ferry mengatakan kalau dia akan membereskan keluarga Latif di sana. Citra pun menyuruh Ferry untuk tidak buat masalah dan menghormati keluarga Latif di kerajaan Phoenix agar dirinya bisa menjelaskan kepada Komandan Yesi agar bisa membantu dirinya dan keluarganya. Citra juga akan menjual rumahnya untuk membelikan Yesi hadiah dan mengajak keluarganya untuk tinggal di rumah sakit sementara waktu. Karena Citra sedang inklusif, Ferry memutuskan untuk kembali ke Istana Ambara dulu. Sesampainya di istana, Ferry bertemu dengan Yesi yang sengaja ke sana untuk mengundang Raja Bahari ke acara perjamuan Phoenix. Yesi bertanya kepada Ferry mengapa dia datang ke istana. Mau kemana itu, aku jawab Ferry. Yesi yang menganggap Ferry ke sana untuk menemui dirinya menyuruh Ferry untuk tidak berharap pada dirinya dan akan memberikan dia pekerjaan di istana. Ferry pun menjawab kalau dirinya tidak pernah berharap pada Yesi. Yesi dan bawahannya meremehkan dan merendahkan Ferry. Bawahannya meminta Ferry untuk menerima tawaran dari Yesi bekerja di Antaboga agar bisa berada di puncak. Aku sudah di puncak, bagaimana bisa maju, jawab Ferry. Beraninya kamu bilang berada di puncak dunia. Jika kamu tahu malu, pergi sekarang juga, ucap Yesi dan bawahannya. Anjing yang baik tidak akan menghalangi jalan, ucap Ferry lantas pergi. Setelah itu Yesi mengucapkan salam dari luar istana kepada Raja Bahari. Dia mengungkapkan cintanya kepada Raja dan berharap datang ke acara perjamuan Phoenix. Kamu ingin melamarku? Aku gak bergaul dengan orang gila. Pergilah, ucap Raja Bahari. Apakah Raja membenciku? Maafkan aku Raja, pesta itu tetap akan aku adakan. Kuharap Raja Bahari bisa datang walaupun kau menolakku, ucap Yesi. Mereka pun pergi. Saat sedang istirahat, Jenny bawahannya membawakan Ferry kontrak transfer Hotel Bahari yang dipimpin oleh Heru Juhari. Jenny mengatakan kalau Raja Bahari dia bisa menghentikan pesta di kerajaan Phoenix kapan saja. Jenny pun pamit pergi. Pesta telah dimulai. Citra dan keluarganya telah sampai di sana. Sesampainya di sana, Citra pun langsung menghampiri Chandra untuk memberikan Yesi hadiah. Apa Nona Yesi menyukai itu, ucap Chandra. Karena pecundang itu, Citra datang untuk membuktikan kesungguhan pecundang itu juga akan datang. Aku akan membuatnya minta maaf padamu, jawab ibunya. Sinta juga ikut meminta agar Chandra memberi kakaknya kesempatan untuk menebus kesalahannya. Itu mudah. Nanti setelah pesta selesai kalian berdua layani diriku, ucap Chandra. Namun Citra menolak. Karena menolak, Chandra pun meminta Citra untuk melayani tamu yang hadir dengan berpakaian yang tidak sopan dan harus ganti pakaian di tempat itu juga. Ani juga ikut memaksa Citra untuk mengganti pakaiannya di sana. Citra yang tidak ada pilihan lain akhirnya mengambil baju tersebut. Orang-orang yang ada di sana juga ikut melecehkan Citra. Namun saat Citra akan berganti, Ferry pun tiba tepat waktu di tempat itu. Ibunya mencoba untuk menahan Ferry. Namun tanpa basa-basi, Ferry langsung mengambil pakaian itu dan membuangnya. Karena emosi melihat ulah mereka, Ferry pun membentak Andi dan Chandra. Bodoh, cari mati, ucap Andi. Chandra pun menyuruh Ferry mengganti pakaian istrinya. Ferry mencoba mengajak Citra pergi dari tempat itu, namun Citra menolak dan menyuruh
cemaslah. Gadis bijaksana, aku adalah satu-satunya keluarga terhormat yang berhak mengadakan pesta kerajaan Phoenix buat Komandan Yesi untuk melamar Raja Bahari. Itu artinya sebentar lagi keluarga Latif akan bergabung dengan Raja Bahari. Kenapa begitu percaya diri kalau Raja Bahari akan memperhatikanmu, ucap Ferry. Ibunya dan Sinta pun memarahi Ferry dan menyuruhnya untuk berlutut dan minta maaf kepada Chandra. Tidak pantas, ucap Ferry. Chandra pun langsung memanggil pengawal untuk menyerang Ferry, namun ayahnya Chandra datang dan menghentikan keributan itu. Ferry, ayah kenal dia. Kenal, nanti kita bicarakan, ucap ayahnya. Kedatangan ayah Chandra ke kerajaan Phoenix untuk menyambut kedatangan Komandan Yesi dalam acara melamar Raja Bahari. Dia juga mengatakan kalau dirinya didukung oleh keluarga Cahyadi dan mengenalkan Ferry sebagai pewaris keluarga Cahyadi. Chandra pun menanyakan maksud ayahnya. Ayahnya pun menjelaskan kalau ayahnya Ferry adalah pewaris keluarga Cahyadi, namun karena korupsi dan menerima suap Ferry pun akhirnya dibuang oleh keluarga Cahyadi. Ayahnya pun menghampiri Ferry dan menanyakan kenapa Ferry memukul anaknya. Apa sudah ingin menyusul ayahmu, ucap Pak Latif. Di antara kita memang bakal ada yang mati, tapi bukan aku, jawab Ferry. Setelah semua orang tahu bahwa Ferry hanya seorang yang terbuang dari keluarga Cahyadi, Sinta dan ibunya terus menghina Ferry, namun Citra mencoba untuk melindunginya dan menyuruh Ferry untuk pergi dari tempat itu. Chandra pun memanggil pengawal untuk mematahkan kaki Ferry. Namun, Citra pun terus berusaha melindungi Ferry. Citra sekarang di Hotel Bahari, keputusan ada di tanganku, ucap Ferry. Ha, kamu gila. Hotel Bahari adalah bagian dari grup Bahari dipimpin oleh Heru Johari, gak mungkin Cahyadi, ucap Pak Latif. Buka matamu dan lihat baik-baik, ucap Ferry. Setelah melihat surat kontrak tersebut, Chandra tidak percaya kepada Ferry dan mengatakan bahwa surat kontrak tersebut palsu. Ferry pun menjawab kalau mau tahu surat kontrak tersebut palsu atau tidak, tanya sama Pak Heru, ucapnya Ferry. Pak Latif dan Andi tidak mau mendengar penjelasan Ferry dan menyuruh Satpam segera menyerang Ferry dan mengusirnya. Citra pun menyuruh Ferry untuk segera pergi. Citra, tenanglah, ucap Ferry. Pak Heru pun tiba di sana. Chandra pun menanyakan kepada Pak Heru tentang kebenaran tersebut. Apa kelihatannya aku bercanda, jawab Pak Heru. Kontrak ini benar adanya. Chandra dan ayahnya yang tidak percaya bahwa Ferry telah membeli hotel tersebut mengatakan kalau Pak Heru sedang bercanda. Apa aku terlihat seperti orang yang suka bercanda, jawab Heru. Ferry, apa yang terjadi, tanya Citra. Seperti yang kamu lihat, jawab Ferry. Heru, pesta ini diadakan keluarga Latif untuk Komandan Yesi. Apa kamu berani menentangnya? Siapapun Yesi, dia hanya wanita bodoh yang sombong, ucap Ferry. Yesi pun datang.